Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Ini channel YouTube aku yang pertama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Cindy Sri Rahayu. Saya dari program studi Tadris Matematika di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Syaifuddin Jambi. Nah, sekarang kita akan membahas materi matematika kelas 12, yaitu tentang peluang. Bagaimana kelanjutannya? Jangan beralih channel, tetap di channel YouTube Cindy Sri Rahayu. Oke, itu kita akan membahas mengenai peluang. Di sini saya akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian peluang. Yang kedua, frekuensi relatif. Yang ketiga, faktorial. Yang keempat, permutasi. Dan yang kelima, kombinasi. Langsung aja ya. Kita masuki ke pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari peluang. Peluang bisa diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui suatu kemungkinan yang akan terjadi. Di dalam setiap permasalahan, pasti ada ketidakpastian yang disebabkan oleh suatu tindakan yang terkadang akan berakibat lain. Nah, di sini peluang juga bisa dikatakan sebagai kesempatan. Kita tulis dulu ya. Peluang sama halnya dengan kesempatan. Nah, peluang sama halnya dengan kesempatan. Pokok bahasan yang kedua yaitu tentang frekuensi relatif. Di sini kita bisa meningkatnya saja sebagai FR. Nah, frekuensi relatif ini merupakan perbandingan antara banyaknya percobaan yang dilakukan dengan hasil dari kejadian yang diamati. Maka kita dapati rumus FRA, misalkan kejadian A, rumusnya kejadian A yang muncul berbanding percobaan yang dilakukan. Nah, kita coba ya. Misalkan saya mempunyai uang logam. Di sini bergambar angka dan di belakangnya bergambar gambar. Kita lakukan 4 kali percobaan. Berapa kali? Untuk mengetahui FR dari gambar dan angka, kita tulis ini dulu, angka, gambar. Kita lakukan 4 kali percobaan. 4 kali percobaan. Baik, kita coba ya. Saya mempunyai uang logam. Kita lempar. Gambar. Angka. Gambar lagi. Gambar lagi. Maka 4 kali percobaan, gambar 3 kali tadi, angka 1 kali. Di sini kita bisa membuat FR dari angka dan gambar. FR angka sama dengan 1 berbanding 4. FR gambar 3 berbanding 4. Nah, bagaimana jika kita melempar uang logam ini sebanyak 120 kali? Dan ternyata setelah kita coba, kita dapatkan 50 kali mengeluarkan angka. Sini, 120 kali percobaan. Dan ternyata 50 kali mengeluarkan munculnya angka. Maka FR-nya bisa kita tulis, FR dari angka sama dengan 50 berbanding 120 diperkecil 5 berbanding 12. Untuk FR dari gambar, FR gambar kan nggak diketahui berapa munculnya, maka 120 kita kurangi dengan 50. 120 dikurang 50, 70 per banding 120. Diperkecil 7 banding 12.
Nah, begitulah cara mencari dari frekuensi relatif. Kita masuki ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang faktorial. Faktorial ini dilambangkan dengan tanda seru seperti ini. Ini namanya faktorial. Misalkan saya mempunyai n faktorial, bisa ditulis n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1, n kurang 2, sampai n kurang n faktorial. Kalau dalam bentuk angka, misalkan saya punya 10 faktorial, maka 10 kali 9 kali 8, karena ini kan dikurang-kurang 1, kurang 2, dan seterusnya, bisa kita tulis 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Kalau kalian mau tulis sampai 7 faktorial saja, boleh. Tapi di akhirnya tuh harus ada faktorialnya. Atau 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial juga boleh. Nah, kalau kalian buat 10 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 juga boleh. Tapi harus sampai ke angka satunya. Misalkan kita mempunyai contoh 8 faktorial dibagi 6 faktorial. Ini sama halnya dengan 8 kali 7 kali 6 faktorial bagi 6 faktorial. 6 faktorial sama 6 faktorial bisa kita coret. Maka didapati hasil 8 kali 7. 8 kali 7 56. Nah, rumusnya n. Nah, begitulah cara mencari dari faktorial. Nah, selanjutnya pokok bahasan yang keempat, yaitu permutasi. 4. Permutasi. Permutasi ini dilambangkan dengan huruf P. Nah, permutasi merupakan banyaknya cara yang dilakukan untuk menghitung kejadian yang disusun atau yang diurut. Nah, permutasi ini bisa kita sama artinya dengan susunan atau urutan. Bisa kita tulis permutasi sama dengan susunan atau urutan. Nah, di sini permutasi dia mempunyai rumus NPR. NPR maksudnya dari N yang akan dipilih sebanyak R. N ini total bendanya. Total benda. R ini yang akan dipilih. Nah, di sini dia rumusnya juga boleh seperti ini, boleh juga ditulis seperti ini. P dalam kurung N, R. R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Misalkan saya mempunyai soal 9P3. Berarti di sini 9 faktorial dibagi 9 dikurang 3 faktorial. 9P3 sama dengan 9 faktorial. 9 kurang 3, 6 faktorial. Di sini karena di sini kan yang paling banyak kan 9, maka 9 ini bisa kita pecah. 9 ini kita pecah jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Nih, 6 faktorial. Di sini 6 faktorial sama 6 faktorial bisa kita coret. Nah, maka dapatlah hasilnya tinggal 9 kali 8 kali 7. 9 kali 8 kali 7 504. Nah, begitulah cara mencarinya. Nah, di sini kan 9P3. Berarti di sini kalau dibuat dalam bentuk angkanya P dalam kurung 9,3. Nah. Oke. Begitulah cara mencari permutasi. Selanjutnya, kita masuki ke pokok bahasan yang kelima, yaitu tentang kombinasi. 5. Kombinasi. Kombinasi ini dilambangkan dengan C ya. Nah, kombinasi ini mempunyai arti istilah yang dipilih secara acak. Jadi, bisa kita tulis kombinasi sama dengan kombinasi itu istilah yang dipilih secara acak. Jadi, kombinasi secara acak ya. Acak. Nah, kombinasi ini dia mempunyai rumus NCR. N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, misalnya saya punya soal 5C4 misalnya ya.
5C4. Maka di sini kita tulis 5 faktorial dibagi 5 dikurangi dengan 4 faktorial. R-nya 4 berarti 4 faktorial. Berarti 5C4 sama dengan 5 faktorial. 5 dikurangi 4, 1 faktorial, 4 faktorial, 5C4. Ini berarti sama dengan 5 ini kita pecahin, 5 dikali 4 faktorial. 1 faktorial ini yaitu 1. Nih, nah di sini ada mempunyai definisi ya. Untuk faktorial tadi, faktorial di sini ada mempunyai definisi kalau 1 faktorial itu sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Definisi dari faktorial. Nah, di sini kan ada 1 faktorial, maka hasilnya 1. Kemudian 4 faktorial. 4 faktorial. 4 faktorial sama 4 faktorial bisa kita coret. Maka 5 ini 1. Hasilnya adalah 5. Nah, bagaimana kalau 5C1 misalnya? 5C1. Kita buat sama dengan rumusnya. 5 faktorial. 5 kurang 5 faktorial kurang 1 faktorial. 1 faktorial, 1 faktorial, 5 faktorial, 5 kurang 1, 4 faktorial, 1 faktorial, 5 kali 4 faktorial, 4 faktorial kali 1. Ini bisa kita coret. Nah, hasilnya 5 faktorial. Nah, jadi untuk seterusnya, jika kita menemukan soal N, di sini aja, NC1, maka hasilnya nanti pasti akan dapat N. Apapun itu, NC1 hasilnya nanti akan didapat dengan N. Angka yang di depannya. 5C1 hasilnya dapat 5. Oke, begitulah cara mencari dari kombinasi. Oke teman-teman, karena kombinasi merupakan pokok pembahasan yang terakhir, maka sampai disinilah video pembelajaran kita pada hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan ya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-temannya. Dadah!